yang tadi adalah pengalaman berpasangan, itu bagaimana cara membedakan antara perlakuan menyayangi dan menguasai, kemudian apa itu kekerasan berbasis online, kemudian sesuatu yang mungkin kita anggap sepele tapi itu sebenarnya serem gitu loh, padahal itu sebenarnya sesuatu yang eh, kalau terus menerus itu bikin tidak nyaman seperti itu ya. Contoh orang kita dikuntit terus di akun sosmed kita, kemudian tiba-tiba orang itu selalu mengirimin kita chat, pesan dan sebagainya. Nah seperti itu pasti teman-teman pasti mengalami seperti itu. Nanti kita bisa sharing di sini. Kemudian dampaknya itu apa di korban, kemudian kenapa orang itu bisa jadi pelaku, kemudian cara bagaimana kita itu bisa memproteksi diri. Nah di sini nanti kita akan mendatangkan sebagai narasumber, jadi nanti teman-teman bisa untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang sudah sedikit saya sampaikan tadi, dan pertanyaan nanti yang akan terpilih akan mendapatkan 25K dan merchandise dari Bellatrix ya. Jadi kita sharing-sharing pengalaman, siapa tahu nanti dari pengalaman itu kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil solusi dan pelajaran bagaimana agar kita bisa memproteksi diri agar terhindar dari hubungan yang tidak sehat, hubungan yang toksik seperti itu. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga malam hari ini bermanfaat buat kita semua, mengedukasi kita agar lebih bijak dalam bersosial media. Terima kasih untuk Bellatrix. Bellatrix selalu di hati, dan selamat ulang tahun untuk Bellatrix yang ketiga. Semoga tetap jaya di SM, tetap solid, dan kekeluargaan kita akan berlanjut bukan hanya di online seperti ini tapi berlanjut di real. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bellatrix selalu di hati. Dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak tiri nggak tuh? Oke, terima kasih ya atas sambutannya untuk Mak Susi. Terima kasih banyak. Nah, ini kita lihat ternyata di bawah narasumber kita sudah siap guys. Narasumber kita sudah siap. Dia sangat bersemangat sekali. Dan sebelum saya membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini, kita sama-sama mendoakan supaya narasumber kita pada malam hari ini tidak didukani ya, tidak dimarahi sama dokter karena tidak di rumah sakit dia guys ini. Berdedikasi sekali ya rumah sakit. Semoga tidak dimarahin sama Pak Dokter ya, karena istirahatnya kita gangguin gitu ya. Baiklah, saya akan bacakan profil teman narasumber kita pada malam hari ini, yaitu adalah Dayang Nunung. Dayang Nunung, gimana tadi ini? Nunung adalah lulusan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya yang punya passion besar dalam membuat ilmu psikologi jadi lebih relatable dan mudah dipahami. Mbak Nunung banyak mengulas asesmen psikologi populer, mulai dari kokologi, psikologi warna, 16PF, grafologi, hingga analisis kepribadian berbasis gambar dengan gaya santai, hangat, dan tetap berbobot. Kayaknya aku jadi kepengen ini ya, jadi pasiennya ya nih ya. Selain itu, Mbak Nunung juga dikenal sebagai host dan moderator yang komunikatif. Oh, pastinya kalian pasti sering melihat itu ya, Mbak Nunung ada di live gitu ya, live. Dan mampu menciptakan suasana ngobrol yang nyaman dan healing vibe sehingga topik berat terasa ringan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di luar itu, ia merupakan inisiator perpustakaan emperan yang fokus pada edukasi literasi anak jalanan dan anak pedagang kaki lima, sekaligus aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak serta pendampingan korban kekerasan pada anak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini kurma jadi ngerasa bukan apa-apa, hanya kurma biasa ya. Nunung juga terlibat dalam riset sebagai surveyor penelitian dengan judul pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, modul pelatihan bagi petugas kesehatan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Anggota dan partisipan Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di kampus, aktif sebagai konselor, pendamping, dan penyuluh dalam berbagai program anti kekerasan berbasis gender di beberapa perusahaan lokal maupun multinasional, dan semangat
meningkatkan awareness mental health dan self awareness. Nunung hadir sebagai pembicara yang relatable, insightful dan dekat dengan generasi muda. Wah, itu luar biasa sekali ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, dan ini semoga kita juga bisa memberikan semangat kepada Mbak Nunung ya supaya cepat sembuh ya. Kita doakan rame-rame ya Mbak Nunung, semoga cepat sembuh Syafakillah. Dan inilah dia Dayang Nunung dari Bellatrix kesayangan kita. Check it out. Cek. Selamat datang Bellovers di Star Maker Room Official Bellatrix Family ID 118554844. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat menikmati setiap momen seru di event kami. Mari kita saling menyapa, berinteraksi dengan hangat, dan tetap menjaga sikap saling menghormati satu sama lain. Selamat menikmati dan have fun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kurma, dan prioritasnya buat Mami Miao, kemudian Mak Susi dan rekan-rekan Bellatrix yang selalu saya sayang gitu ya. Terima kasih teman-teman yang selalu support. Gemak kurangin dong. Oke. Maaf. Segini cukup? Segini cukup? Mak? Aman ya? Ya. Hari ini kita akan ngobrol santai saja. Mungkin ada beberapa rekan-rekan ini kan sudah mengalami ya bertahun-tahun, mungkin ada yang baru, ada yang mungkin masih udah lama seperti itu, atau sudah purba seperti saya. Akunnya untuk dunia online ini ya, terutama Star Maker, kemungkinan juga ada beberapa aplikasi lain di per dunia onlinean atau per digitalan. Jadi benar sekali hari ini kita akan coba membedah gitu ya, bagaimana how to ingin menggunakan dunia online sebagai sumber aktualisasi diri ya, untuk curhat, untuk misalnya untuk menambah relasi, kemudian juga untuk mungkin ada yang mau cari-cari pasangan dari dunia online. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana cara yang aman gitu ya, saling merespek, saling menghargai diri kita ataupun rekan-rekan online kita ya, supaya tidak ada hal-hal yang dieksploitasi dari diri kita, atau tidak ada hal-hal yang dirugikan dari diri kita atau rekan-rekan kita ya. Sebenarnya apa sih kekerasan berbasis gender online itu? Jadi kekerasan berbasis gender online itu sebuah ide bagaimana kekerasan itu dilakukan di media digital seperti itu, dengan atas pengaruh dari relasi kuasa. Jadi ada pihak-pihak yang lebih berkuasa dibanding pihak yang lain. Misalnya yang sering banyak terjadi adalah relasi-relasi perempuan dan laki-laki, di mana budaya kita itu budaya patriarki atau budaya yang lebih mengutamakan kekuasaan laki-laki di bawah perempuan. Tapi apa bener kayak gitu? Belum tentu ya kan. Pasti yang laki-laki, enggak tuh, aku malah dieksploitasi sama bucinan aku, malah dieksploitasi, rugiin nih sama
bestian love aku seperti itu kalau di SM ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya apa-apa sajanya ya. Kemudian untuk biasanya produk-produk